wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labiba Konita Sarisda, NIM 144, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Jawabannya iya, karena menurut saya Indonesia merupakan negara yang kaya akan cadangan sumber daya alam yang dimilikinya. Contohnya sumber daya alam hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Untuk yang pertama, cadangan sumber daya alam hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan yang terluas ketiga di dunia. Luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar yang terbentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Potensi hutan di Indonesia sangatlah besar, mencakup kayu dan semua makhluk hidup yang bertempat tinggal di dalam hutan. Cadangan sumber daya alam yang kedua yang dimiliki oleh Indonesia yaitu lautan. Negara Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya yaitu lautan. Potensi lestari sumber daya ikan laut di Indonesia itu mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh perairan lautan Indonesia dan perairan ZEE. Luas terumbu karang milik Indonesia yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km persegi. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 554 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi. Contohnya ikan tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, rumput laut, dan lain-lain. Selanjutnya, cadangan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu minyak bumi. Minyak bumi sampai sekarang masih digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Akan tetapi, potensi atau cadangan minyak bumi mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Maka dari itu, Indonesia masih melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, cadangan sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu gas alam. Gas alam yang ada di Indonesia ini jumlahnya cukup banyak sekali. Diperkirakan cadangan gas alam yang ada di Indonesia ini sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Selanjutnya, cadangan sumber daya alam yang terakhir yaitu batu bara. Negara Indonesia adalah negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara yang ada di dalam negeri. Negara tujuan pengekspor batu bara yaitu salah satunya adalah negara Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, negara Eropa, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sikap Anda tentang depresi dan kelangkaan cadangan sumber daya alam Indonesia, baik sumber daya hayati maupun non hayati. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari depresi. Depresi atau penipisan adalah suatu tindakan pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran dalam jangka waktu yang panjang, yang apabila dilakukan terus-menerus itu akan mengakibatkan penurunan jumlah cadangan sumber daya alam dan bisa menyebabkan kelangkaan atau kepunahan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Contohnya kebakaran hutan secara sengaja hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan dari suatu perusahaan. Contoh selanjutnya yaitu tanpa diimbangi dengan reboisasi, lalu penggunaan air yang terlalu berlebihan, dan contoh yang terakhir yaitu pembuangan sampah yang susah terurai. Jadi menurut saya antara depresi dan kelangkaan cadangan sumber daya alam ini saling terhubung antara satu dengan lainnya. Jadi menurut saya solusi atau cara mengatasi cadangan sumber daya alam yang ada di Indonesia agar tidak punah yaitu dengan yang pertama, tidak berlebihan dalam menggunakan cadangan sumber daya alam yang ada. Lalu yang kedua, buat skala prioritas. Lalu yang ketiga, mendaur ulang
Contohnya limbah bekas pemanfaatan sumber daya alam yang sudah dipakai itu bisa diolah lagi. Lalu contoh yang keempat yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi, dan yang terakhir yaitu melakukan riset mengenai adanya sumber daya alam yang baru. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu apa pendapat Anda tentang eksploitasi sumber daya alam besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan? Oke, jadi menurut saya mengenai eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang tujuannya hanya untuk pembangunan ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar dan harus diimbangi dengan solusi atau cara mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi dari permasalahan ini kita juga mengambil dua hikmah. Yang pertama sisi positif dan juga sisi negatif. Yang pertama sisi positifnya yaitu untuk pembangunan, agar pembangunan yang ada di Indonesia ini semakin maju dan dapat bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Lain sisi kita juga harus memikirkan dampak atau sisi negatifnya, yaitu menipisnya atau berkurangnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, menurut artikel atau jurnal yang saya baca mengenai permasalahan eksploitasi SDA secara besar-besaran tersebut, kita dapat mengambil upaya atau tindakan yang mencerminkan mampu melestarikan sumber daya alam, yaitu dengan pembangunan berkelanjutan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan, memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun dalam kurun waktu yang berbeda, secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga, menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan mendatang. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu apa yang kalian ketahui tentang konservasi? Jadi, menurut dari jurnal yang saya baca, yang sebelumnya sudah saya review, yang berjudul Eksploitasi dan Konservasi Sumber Daya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia ini menunjukkan bahwa konservasi adalah upaya masyarakat umum untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Kutipan dari Stanis dan Nur Bambang 2007 menyatakan bahwa minat masyarakat umum untuk melindungi keanekaragaman hayati di dunia semakin meningkat dalam beberapa dekade ini. Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelamatan keanekaragaman hayati perairan. Bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi keanekaragaman hayati adalah dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, kewenangan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Alternatif pembangunan yang lain yaitu pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses pemberi wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya lautnya, keinginannya, dan tujuannya serta aspirasinya. Sinilah keyakinan kita bahwa mendapat pembenaran pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dapat diselamatkan kembali, termasuk keanekaragaman hayati laut. Pengelolaan keanekaragaman hayati laut secara tepat dan benar dapat mengantarkan Indonesia menuju cita-cita luhurnya, yakni bangsa yang adil dan sejahtera. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.